Berhenti melihat ke Ukraina. Kalian sedang melihat ke arah yang salah. Pemicu Perang Dunia Ketiga yang sebenarnya tidak akan terjadi di Eropa, tapi akan muncul di halaman depan rumah kita sendiri, Indo-Pasifik. Banyak dokumen intelijen dan simulasi militer menetapkan periode tahun 2025 hingga 2030 sebagai masa paling kritis dalam sejarah modern. Situasi ini terjadi karena peran Amerika Serikat sebagai polisi dunia mulai runtuh. Dominasi Washington yang dulu tidak ada lawannya mulai retak. Akibatnya, dunia berubah menjadi arena tarung bebas tanpa wasit yang jelas. Ancaman terbesar datang dari munculnya koalisi baru bernama Poros Pergolakan. Kelompok ini terdiri dari Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara yang bergerak serentak untuk menantang kekuasaan Barat. Hubungan mereka bukan didasarkan pada kesamaan ideologi seperti zaman dulu, tapi murni bisnis dan kebutuhan. Mereka saling bertukar teknologi militer dan bantuan logistik untuk mengamankan wilayah masing-masing. Serangan di satu belahan dunia kemungkinan besar akan dikoordinasikan untuk memecah konsentrasi Amerika Serikat. Data intelijen menunjukkan bahwa Perang Dunia nanti tidak akan punya garis depan yang jelas. Batas antara damai dan perang, serta antara tentara dan warga sipil akan menjadi kabur. Dan pusat dari ketegangan ini ada di Indo-Pasifik. Wilayah inilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa dunia selanjutnya. Dokumen strategi militer Cina berulang kali menyebut tahun 2027 sebagai target kesiapan pasukan mereka untuk mengambil alih Taiwan secara paksa. Perang di Selat Taiwan nanti tak hanya pendaratan pasukan, tapi perang teknologi tinggi untuk menguasai laut dan udara. Cina menerapkan strategi zona terlarang atau dalam istilah militer disebut Anti-Access Area Denial. Intinya, mereka menyiagakan ribuan rudal anti kapal dan menyebar kapal selam untuk mencegah kapal induk dan kapal selam nuklir Amerika masuk ke wilayah tersebut. Ketimpangan kekuatan di lapangan juga sangat mencolok. Angkatan Laut Cina kini punya jumlah kapal perang yang lebih banyak, yaitu sekitar 360 unit, dibanding Amerika yang hanya punya sekitar 290 unit. Cina juga diuntungkan karena bertempur di kandang sendiri dengan jalur suplai yang aman, sementara Amerika harus mengirim armada tempurnya melintasi ribuan kilometer Samudra Pasifik, menjadikan kapal-kapal logistik mereka sebagai sasaran empuk. Sebenarnya, ini baru puncak gunung es. Kita sudah menyusun laporan analisis khusus yang berisi kalkulasi dan simulasi pertempuran yang lebih rinci. Tidak mungkin data mentah hasil riset itu dipaparkan semuanya di sini. Selain butuh waktu lama, nanti kalian malah bosan mendengarkan saya ngoceh sendiri. Bagi kalian yang ingin melihat analisisnya, kita sudah lampirkan file PDF eksklusif buatan fakta unik di kolom deskripsi. Silakan di-download gratis untuk bahan studi kalian. Selain serangan langsung, Cina bisa memilih opsi karantina atau pengepungan total. Mereka akan memblokir akses Taiwan untuk melumpuhkan ekonominya tanpa perlu mendaratkan satupun tentara. Dampaknya akan sangat fatal karena Taiwan adalah pusat produksi chip dunia. Jika chip ini berhenti mengalir, ekonomi dunia akan anjlok dalam 1 tahun pertama konflik. Situasi di Asia Timur makin rumit dengan adanya Korea Utara. Berkat kerjasama dengan Rusia, Korea Utara bisa membuka front pertempuran kedua untuk mengikat pasukan Amerika di Korea Selatan. Karena jarak Seoul sangat dekat dengan perbatasan, ribuan artileri Korea Utara bisa menghancurkan ibu kota tersebut dalam hitungan jam, bahkan sebelum senjata nuklir digunakan. Di belahan bumi lain, Eropa telah berubah menjadi medan perang adu tahan pukul. Perhatian NATO tertuju pada koridor Suwalki, sebuah celah sempit sepanjang 65 km di perbatasan Polandia dan Lituania. Dalam skenario perang terbuka, pasukan Rusia dan Belarusia diprediksi akan mencoba menutup celah ini dengan serangan jepit. Jika berhasil, jalur darat NATO ke negara-negara Baltik akan putus total, memaksa NATO melakukan operasi penyelamatan yang sangat beresiko. Ancaman ini makin parah karena adanya Kaliningrad, wilayah Rusia yang terpisah dari induknya dan terletak di tengah Eropa. Dari sini, Rusia menempatkan rudal yang bisa menjangkau ibu kota Eropa. Sementara itu, perang di Ukraina telah berubah menjadi medan atrisi yang menguras habis sumber daya militer kedua belah pihak. Tapi ancaman bagi Eropa tidak cuma di garis depan. Rusia juga melancarkan perang senyap atau sabotase di garis belakang. Lonjakan kasus kebakaran gudang dan gangguan kereta api di Eropa belakangan ini adalah bukti nyata. Tujuan untuk menciptakan kekacauan sosial dan memutus jalur bantuan barat ke Ukraina. Situasi makin panas dengan mencairnya es di kutub utara atau Arktik.
Wilayah yang dulunya damai ini sekarang jadi medan tempur baru. Semenanjung Kola, tempat Rusia menyimpan senjata nuklir strategisnya, sangat rawan diserang. Cina dan Rusia mulai intensif melakukan latihan militer bareng di Kutub Utara untuk menantang dominasi NATO di sana. Timur Tengah juga memegang peran unik sebagai sumbu ledak yang bisa memicu kekacauan global. Konflik antara Israel dan Iran bisa dengan cepat menyeret Amerika Serikat. Iran punya kemampuan untuk menggerakkan seluruh proksinya untuk menyerang Israel secara serentak. Dampak paling ngeri dari konflik ini adalah ancaman terhadap jalur minyak dunia. Jika Selat Hormuz ditutup atau jalur Laut Merah diganggu, pasokan energi dunia akan tercekik. Harga bensin dan listrik bisa melonjak tak terkendali, yang akhirnya melumpuhkan pabrik-pabrik di seluruh dunia hanya dalam hitungan hari. Di balik perang fisik ini, ada perang yang tak kasat mata di luar angkasa dan dunia maya. Militer modern sangat bergantung pada satelit. Karena itu, langkah pertama dalam perang besar nanti adalah membutakan lawan dengan menghancurkan satelit mereka. Laporan intelijen menyebutkan adanya pengembangan senjata nuklir luar angkasa yang bisa menciptakan gelombang elektromagnetik besar. Jika diledakkan, ribuan satelit akan mati seketika. Akibatnya GPS mati total dan sistem perbankan yang butuh sinkronisasi akan kolaps. Selain itu, ada juga satelit penghancur yang bisa mendekati satelit musuh dan menghancurkannya dengan senjata laser. Di darat, serangan siber akan menargetkan listrik dan transportasi untuk menimbulkan kepanikan di masyarakat. Perang dunia ini tidak cuma terjadi di utara. Benua Afrika juga akan terseret sebagai ajang perebutan sumber daya mineral. Rusia, melalui kelompok paramiliter, bahkan sudah menancapkan pengaruhnya di wilayah Sahel Afrika untuk mengamankan pasokan ini dari tangan Barat. Sementara itu, di halaman belakang Amerika sendiri, ketidakstabilan di Amerika Latin juga akan dimanfaatkan. Krisis keamanan di perbatasan bisa dipakai untuk mengalihkan perhatian Amerika, memecah konsentrasi militer mereka. Pada akhirnya, pemenang perang ditentukan oleh kekuatan logistik dan kemampuan industri militer. Analisis menunjukkan industri pertahanan Barat ternyata rapuh. Stok rudal strategis Amerika diperkirakan akan habis dalam waktu kurang dari seminggu jika perang terbuka lawan Cina pecah. Sebaliknya, Rusia sudah mengubah ekonominya jadi mode perang, memproduksi amunisi secara massal dengan bantuan sekutunya. Jika skenario terburuk terjadi dan sistem dunia runtuh, analisis geopolitik menyarankan wilayah selatan bumi sebagai tempat paling aman. Negara seperti Selandia Baru, Australia bagian selatan, Chili, dan Argentina punya keuntungan geografis. Jarak mereka jauh dari target nuklir utama di utara, dan mereka bisa memproduksi makanan sendiri tanpa tergantung impor. Selandia Baru bahkan sering disebut tempat ideal untuk memulai kembali peradaban karena isolasinya. Keterkaitan konflik ini menempatkan Amerika dan sekutunya dalam posisi sulit. Mereka harus memadamkan api di 3 tempat sambil menjaga pertahanan dalam negeri. Pemenang Perang Dunia Ketiga nanti mungkin bukan yang senjatanya paling canggih, tapi yang negaranya paling tahan banting saat tatanan dunia runtuh. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah siap menghadapi dampak berantai jika skenario badai sempurna ini benar-benar terjadi? Sampaikan analisis kalian di kolom komentar.